Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Kalau kita ngomongin soal teknologi, sekarang udah membuat manusia jadi lebih mudah, lebih canggih, dan pastinya lebih santai dalam menggunakan teknologi dari alat apapun. Contohnya adalah air fryer ini. Seiring perkembangan teknologi dari air fryer ini dari berbagai brand, saya mulai berpikir, kok bisa sih teknologi air fryer ini bisa menggantikan yang biasanya kita menggunakan deep fry atau banyak minyak yang hidangan kita itu biasanya dimasukin ke dalam minyak yang cukup banyak. Dengan teknologi air fryer ini kita bisa menghemat ya, yang dimana kita biasanya menggunakan minyak yang terlalu banyak. Kita sekarang bisa menggunakan air fryer ini paling tidak sangat meminimalisir penggunaan minyak makan. Dan pastinya ya lebih hemat. Nggak tahu sih soal teknologi ini, pastinya kan dia menggunakan konsumsi daya listrik. Entah itu terlalu hemat ataupun enggak, akan kita bahas di video ini. Kebetulan teknologi dari air fryer Gabur ini saya udah cobain yang mungkin belum lama banget. Tapi setidaknya dari beberapa hidangan yang udah saya tes, ada kelebihan dan kekurangannya juga. So, ini adalah air fryer dari brand Gabur. Buat kalian yang belum tahu dari brand Gabur ini, Gabur adalah brand yang diciptakan untuk kebutuhan pasar yang khususnya alat rumah tangga. Gabur Lawrence sebagai pemilik dari Gabur ini sudah memperjuangkan brandnya hingga memasuki pasar Asia Tenggara dan menjadi salah satu brand yang terlaris yang memberikan pengembangan produk baru dan teknologi yang punya inovasi. Info lebih lanjutnya kalian bisa langsung cek link websitenya yang udah saya sediakan di deskripsi video. So, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung video ini aja. Let's go! Jadi ini adalah air fryer dari Gabur dengan series atau modelnya yaitu M4A01. Secara spesifikasi kalian bisa lihat untuk dari boxnya ini sebelum kita unboxing. Oke, untuk rate powernya dia ada di 1200 dan 800. Di sini kita menggunakan opsi dari air fryer yang menggunakan powernya itu 800 watt. Dan untuk rate voltage-nya dia bekerja di 220 sampai dengan 240 volt. Jadi kita lihat aja untuk kelengkapannya dari series M4A01 dari air fryer ini. Yang pertama sekali kita dapetin buku manualnya di sini, yang gak cuman buku manual, tapi berhubung karena air fryer ini itu masih biasa aja, belum ada preset seperti air fryer yang berteknologi canggih lainnya. Jadi sudah disediakan untuk menu air fryernya atau hidangannya ya. Jadi kalian bisa melihat berapa suhu ataupun timer yang harus digunakan dari setiap hidangan yang sudah dicantumkan dari buku menu ini. Jadi kalian bisa lihat lebih lanjut dan ya pastinya di sini kita mendapatkan operasional manualnya supaya kalian bisa lebih mengerti cara penggunaannya lebih lanjut. Selanjutnya di sini kita akan dapetin yang paling utama untuk bagian ring fry-nya atau fry ring-nya. Dan selanjutnya jadi ini dia untuk dari unit air fryer M401. For information, jadi air fryer ini sebenarnya hampir sama teknologinya seperti oven yang menggunakan pemanfaatan udara panas yang berhembus dari atas makanan dari suatu teknologi yang ada pada alat ini. Tentunya tidak menggunakan api sama sekali, oke? Baik dari air fryer M4A01 dari Gabur ini seharusnya untuk build quality dia berada pada standarnya air fryer, yang dimana untuk bodinya sendiri dia punya build quality yang dilapisi dengan plastik seperti ini. Jadi pas saat air fryer ini beroperasi atau sudah beroperasi pasti kan dia panas. Nah, jadi dengan adanya bodi plastik ini sehingga lebih aman. Apalagi di rumah kalian pastinya ada banyak-banyak anak-anak yang mungkin penasaran dengan alat tersebut, memegang bagian bodinya jadinya lebih aman. Berbeda dengan oven ya, yang biasanya itu dia nggak ada bagian plastiknya, jadi pas dipegang itu bisa cedera. Untuk ukuran dia dari 300 mm yang dimana untuk tingginya dan 250 mm untuk kelebarannya. Nah, jadi kurang lebih untuk ukuran atau dimensinya itu hampir sama dengan rice cooker yang berukuran sedang. Secara lebih detail kalian bisa melihat untuk bagian dari
air fryernya ini dia masih analog ya, belum bagian yang LED seperti itu atau di touch aja, dan tidak memiliki preset apapun. Nah, di bagian depan sini kalian bisa lihat atau di bagian atasnya itu ada dua analog pemutar seperti ini. Yang pertama itu adalah untuk mengatur suhu dari 0 sampai dengan 200 derajat Celcius, dan untuk knobshotnya lagi kalian bisa atur untuk set timernya dari 0 sampai dengan 30 menit. Selanjutnya di sini ada indikator di bagian atas tengahnya. Indikator yang dimana dia akan nyala pas saat proses heatingnya untuk air fryer ini. Untuk di bagian depan di sini ada pegangannya yang seharusnya untuk build quality-nya sama-sama dari plastik juga. Dan kalau kalian tarik seperti ini, kalian bakal langsung melihat untuk bucket dari hidangannya ini. Untuk kapasitasnya ada di 4,5 liter yang seharusnya untuk porsi dari keluarga atau sekitar 4 orang ini 4,5 liter seharusnya udah lebih dari cukup karena storage-nya udah cukup terbilang besar. Nah, jadi untuk bahan atau build quality-nya sendiri dia dari inner pot yang berbahan food grade. Seharusnya jadinya ini dia tidak lengket, tidak bau sama sekali, dan sangat mudah dibersihkan. Oke, cara membersihkannya setelah kalian gunain nanti, untuk bagian fryingnya ya seperti ini, itu kalian bisa lap aja pakai tisu setelah menggunakannya. Dan untuk bagian dari bucketnya ini kalian bisa cuci aja supaya tidak meninggalkan bau pada saat kalian masukin lagi ke dalam fryingnya ini dan untuk disimpan kembali setelah tidak menggunakannya. Oke, kita putar ke bagian belakang. Nah, di sini itu ada pembuangan atau ventilasi udara panasnya, jadi dia lebih ringan aja pas di proses heatingnya. Dan selanjutnya yang terakhir untuk di bagian bawah sini itu ada untuk bagian kaki-kakinya yang udah anti slip. Jadi pas saat kita letakin di meja seperti ini ya, itu nggak mudah tergeser-geser. Berhubung untuk air fryer ini masih menggunakan teknologi dari analog dan tidak memiliki preset apapun, oleh karena itu kalian harus tahu berapa suhu ataupun set timernya yang harus digunakan untuk hidangan kalian. Dengan itu kalian bisa melihat untuk di internet ataupun langsung dari menu air fryernya ini. Karena di sini ada beberapa panduan lengkap yang bisa kalian langsung lihat dari buku ini. Nah, dengan itu saya sudah memiliki beberapa hidangan yang akan kita cobain untuk air fryer ini, mulai dari kentang dan di sini ada nugget dan sosis. Langsung aja kita cobain. Nah, jadi setelah kita melihat untuk menu resepnya, di sini ada beberapa metodenya. Jadi sebelum air fryer ini digunakan untuk kalian letakin di bagian bucketnya untuk kentang gorengnya yang pertama kali kita coba, kalian wajib memanaskan dulu. Sebenarnya nggak wajib juga, tapi karena ini ya nggak tahu juga karena menurut dari resepnya ini kita bakal cobain aja. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik ini kalian bisa lihat langsung untuk caranya. Jadi pastikan kalian udah mencolokin dia ke listrik ya. Dan pastinya kita untuk memanaskan pertama itu dengan waktu 5 menit. Untuk suhunya ya dulu itu sekitar 100 derajat Celcius seperti ini. Dan untuk kita set timernya itu sekitar 5 menit aja. Jadi kurang lebih seperti ini untuk memanaskannya, sekitar 5 menit dia bakal langsung berhenti sendiri otomatis. 5 minutes later. Nah, jadi ada notifikasi seperti ini, kalian bisa denger aja ya tadi ya. Jadi kayak di restoran-restoran gitu lah ya, karena dia ada bunyi ting kalau memang dia udah sampai di timer yang telah kita tentukan. Jadi dia kembali lagi ke timer yang 0 seperti ini. Dan suhunya kita bisa balikan kembali ke 0. Jadi ini sudah dipanaskan dan kita bisa langsung masukin untuk kentangnya. Jadi karena saat ini kita akan menggoreng kentang. Nah, menurut buku resep dari air fryer ini kalian bisa menggunakan sedikit minyak ya. Jadi karena di sini kita ingin mencoba dari air fryer ini pure tanpa minyak sama sekali, jadi saya tidak memakai minyak sama sekali. Kita langsung masukin aja. Oke, untuk mengatur suhu ataupun set timernya itu sesuai dengan resep yang sudah ditentukan ya. Jadi di sini kita akan atur suhu dulu di sekitar 200 derajat Celcius, dan untuk set timernya yang kedua kita bisa atur di sini yang sekitar 25. Nah, dia bakal langsung otomatis beroperasi seperti ini. Oke, jadi ini udah mateng dan kita langsung lihat aja untuk hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Nanti kita akan ulas kembali bagaimana untuk hasilnya. Kita plating dulu. Dan selanjutnya kita akan menggoreng dari antara nugget dan sosisnya. Kita langsung masukin aja ke dalam bucketnya seperti ini. Oke, selesai.
Dan kemudian kita akan juga untuk mengatur suhu ataupun set timernya juga. Di sini kita akan atur suhunya sekitar berapa ya untuk nugget dan sosis kira-kira? 180. Dan untuk waktunya 20 menitan. Oke. Dan dia bakal otomatis menyala dan kembali untuk indikatornya akan menyala untuk proses heatingnya. Oke, jadi di saat kita pertengahan masak ini, adalah baiknya untuk sosis dan nuggetnya itu kita seperti dibalik-balik gitu. Dan di sini untuk teknologi dari Gabur untuk air fryernya ini, pas kita buka seperti ini, air fryernya bakal berhenti otomatis seperti ini. Jadi kita bisa melihat sesuai dengan kematangannya dan kita bisa mengaduk-aduk seperti ini supaya kematangannya lebih merata. Nah, kalau udah kita tinggal masukin lagi dan secara otomatis dia bakal memulai otomatis yang tidak mulai dari awal lagi ya, tapi dia melanjutkan seperti ini. Nah, hasilnya udah jadi, kita tinggal langsung lihat aja untuk bagian bucketnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Kita langsung plating aja ke piringnya. Dan untuk kedua hidangan dari antara kentang goreng dan untuk sosis dan di sini ada nuggetnya yang bakal kita cobain gimana kualitasnya menggoreng menggunakan air fryer ini. Yuk. Oke, jadi di sini akan kita coba dulu untuk bagian kentang gorengnya, hidangan kentang gorengnya. Di sini untuk dari bagian luarnya emang tingkat kematangannya oke ya, seperti kita menggoreng dengan metode deep fry. Dan kalau kita buka seperti ini, nah untuk tingkat kematangan dari dalamnya memang nggak seperfect kita seperti metode dari deep fry ya. Jadi di sini agak lebih kurang aja perfectnya. Tapi pas kita makan, itu bismillahirrahmanirrahim, rasanya tetap enak ya. Tetap kerasa memang dia itu crispy untuk di bagian luarnya. Hampir di dalamnya itu sebenarnya hampir matang juga. Tapi ini udah matang lah, termasuk matang. Kalau kita nilai dari 1 sampai 10, rate-nya itu mungkin ada di 8 untuk tingkat kematangan luar ataupun dalamnya. Oke, selanjutnya untuk sosis dan nuggetnya. Di sini kita bisa lihat untuk sosisnya ya. Di sini untuk tingkat kematangan dari luarnya emang hampir sama dengan metode deep fry. Jadi tingkat kematangannya nggak gosong dan cukup bagus ya kalau kita lihat seperti ini. Dan jika kita lihat dari dalamnya kurang lebih seperti ini, dia tetap matang, enak banget seperti ini. Dan kita rasain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Krik-krik gitu, kalau crispy, dalamnya juga enak. Oke. Dan kemudian untuk nugget, kita beralih ke nugget. Di sini kalau kita krik seperti ini, bagian luarnya kerasa lebih crispy ya. Nah, ini. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya gimana? Nah, ini terbilang matang ya. Kalian bisa lihat, jelas matang seperti ini. Oke, kalau kita makan. Hampir sama seperti sosis tadi, memang sama banget dengan metode kalian deep fry. Tapi ini bedanya tanpa minyak sama sekali. Mungkin kalau kalian pakai minyak sedikit lebih crispy lagi. Cuman kita nggak pakai, ini aja udah enak. Kalau bisa kita rate 1 sampai 10, ini ada di nilai 9. Enak banget. Oh, mungkin kameramennya bisa ngerasain. Ini untuk kentangnya. Oke, dan ya ini untuk kentangnya. Nah, untuk kentangnya dulu gimana? Berapa rate-nya 1 sampai 10? 7. Oke, 7. Dan untuk nugget dan sosisnya digabung berapa rate-nya kira-kira? Ini 10 nih misalnya. 10 ya, 10. Jadi hampir sama dengan metodenya dengan yang deep fry atau kalian menggoreng dengan minyak. Ya, oke. Jadi intinya yang bisa saya tarik kesimpulan dari Gabur untuk air fryer ini, yang pertama ada 3 poin, yaitu adalah yang pertama untuk daya yang dikeluarkan 800 watt. Menurut saya ini berada di tengah-tengah untuk air fryer yang memiliki daya cukup hemat untuk kebutuhan rumah tangga ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu ya yang mungkin memulai hidup sehat di keluarganya, kalian bisa menggunakan air fryer ini. Setidaknya walaupun masih harus menggunakan minyak, mungkin agar lebih crispy hidangannya,
paling tidak bisa meminimalisir ya. Jadi itu. Kemudian poin yang kedua, untuk harga dari Gabur air fryer dengan seriesnya M4A01 ini, dia punya harga yang cukup terjangkau, yang dimana dibanderol dengan harga 399 ribuan atau kita paskan aja 400 ribuan. Udah dapetin Gabur air fryer yang punya teknologi canggih seperti ini. Poin yang ketiga atau yang terakhir, hidangan yang saya masak ini mungkin hanya sekedar kentang dan sosis, tapi paling tidak untuk hasilnya ini udah bagus banget ya. Yang pertama itu udah hemat, sehat, dan pastinya kita lebih santai aja dengan yang udah kita set timer dan suhunya. Kalian bisa nunggu-nunggu atau sampai kapan sampai dia matang sendiri. Nah, jadi mungkin dengan adanya teknologi air fryer ini dapat memudahkan kita dan dengan harga yang cukup terjangkau, daya listrik juga terbilang cukup hemat. Mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai air fryer dari Gabur ini. Kalau kalian penasaran dengan produk-produk terbaru lainnya dari Gabur ini, untuk link websitenya sudah saya sediakan di deskripsi video. Untuk link pembeliannya dari M4A01 ini, linknya juga sudah saya sediakan di deskripsi video. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Kalau ada kesalahan, kritik, ataupun sanggahan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan saya David Palianda selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.